Tuhan, ku yakin Engkau setia, takkan berubah untuk selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang silih berganti, Tuhan, ku yakin Kau menyertai di setiap musim ku lalui. Hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Mari nyatakan, Tuhan, ku yakin, Tuhan, ku yakin Engkau setia, takkan berubah untuk selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang silih berganti, Tuhan, ku yakin Kau menyertai di setiap musim ku lalui. Hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Ini pernyataan iman kami saat ini, Bapa, dan kami mau katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, ku takkan takut, sebab ku percaya Kau, Tuhan, takkan membiarkan aku berjalan hanya sendirian. Oh, ku yakin Engkau setia, takkan berubah untuk selamanya. Walau banyak yang aku mengerti, pada hidup yang silih berganti, Tuhan, ku yakin Kau menyertai di setiap musim ku lalui. Hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Hanya Kau ku andalkan di sepanjang hidupku. Sebab segala hormat, pujian, kemasyuran hanya bagi Engkau, Tuhan. Dan saat ini, Bapa, kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu akan menjadi jawaban bagi setiap kami. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus blessed
Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before near to the heart of God. We sing, there is a place. There is a place of quiet rest, near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, set from the heart of God. Hold us who wait before thee, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, set from the heart of God. Hold us who wait before thee, near to the heart of God, and near to the heart of God. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami masih boleh berada di sini. Tuhan menyertai setiap musim kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, persiapkanlah hamba-Mu untuk membagikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang didengarkan oleh family kami semua pada saat ini bisa mengubahkan kehidupan kami jauh lebih baik lagi untuk bisa serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. In Jesus name we pray. Haleluya. Amin. Silakan duduk family. Oke, selamat sahabat, shalom. Hari ini saya akan sharing tentang, kebayang ya dari judulnya Words Matter. Jadi tema bulan ini kita lagi belajar tentang bagaimana memuliakan Allah, bagaimana memuliakan Tuhan. Nah biasanya kalau dikasih tema gitu ya saya berdoa, maksudnya berikan hikmat apa yang harus saya sharing. Tapi kok kayaknya susah gitu ya untuk pertemanan. Bukan saya orangnya tidak berteman, tapi untuk membawa tema itu susah. Lalu tiba-tiba ada yang terpikir oleh saya, bagaimana kalau perkataan? Kira setelah melakukan negosiasi, boleh nggak tentang perkataan gitu ya, bagaimana memuliakan Tuhan lewat perkataan. Nah bahkan sebelum menyiapkan sharing ini ya family, karena kan saya bukan pastor ya, saya juga bukan evangelis, jadi ada rasa juga mungkin pressure. Nah saya juga ngomong sama suami dulu nih, ngomong sama orang terdekat saya kan, saya kira-kira udah berubah belum ya Ray, nama suami saya Renner ya, dalam berkata-kata gitu ya. Karena saya ini orangnya keras nih family dulu ya, kalau ngomong tuh suka ya keras lah. Terus kata dia, iya kok kamu udah berubah sekarang, kalau dulu kamu tuh kayaknya ada bensin kamu tambah siram lagi dengan kata-kata. Oh iya oke. Jadi selama akhirnya 36 tahun hidup belajar juga bagaimana menggunakan kata-kata ya. Dan kenapa kata-kata ini penting? Oke, jadi katanya manusia itu bisa bicara 16.000 kata dalam sehari. Dan wanita katanya lebih banyak lagi, 20.000 kata. Jadi manusia itu bicara rata-rata 16.000 kata dan wanita katanya lebih bawel. Jadi bicaranya lebih banyak, bisa 20.000 kata sehari. Bayangkan, dari puluhan ribu kata-kata yang kita keluarkan setiap harinya, bisa bayangkan gak sih? Dalam kata-kata yang sebanyak itu ada pengaruh besar yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan atau bahkan sebaliknya. Ya kan? Dan setiap hari perkataan yang keluar biasanya untuk siapa sih? Kita bicara untuk diri kita sendiri, self talk, bener gak?
Kita sering berbicara untuk diri kita. Bangun pagi, aduh hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini indah, atau aduh suntuk banget, atau segala. Kita bicara sama diri kita sendiri. Lalu kita bicara untuk orang lain. Kalau saya sebagai udah jadi ibu, biasanya bangun pagi ke bawah pasti ketemu anak-anak. Apa yang kita ucapkan? Ya kan? Udah langsung ngomel-ngomel, udah langsung marah-marah, atau langsung ketemu suami, atau langsung bete atau gimana, itu semua kata-kata mulai dari pagi sampai malam sangat berpengaruh, bisa memuliakan Tuhan atau bahkan sebaliknya, bisa membangun atau menghancurkan. Nah, perkataan merupakan suatu hal yang sangat-sangat powerful, sangat kuat dan mempunyai kuasa. Kenapa? Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi Tuhan di dalam Alkitab mengatakan hidup dan mati loh. Dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, bahkan perkataan begitu kuat kuasanya sampai bisa menciptakan sebuah kehidupan. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, apakah Tuhan menciptakannya dengan tangannya, dia turun, dia bekerja, atau dengan firman-Nya? Dengan mana ayo? Dengan firman-Nya maka dunia ini bisa ada. Jadilah terang. Tuhan hanya mengucap, berkata. Dan ternyata saya pelajari, saya baru menyadari, iya ya, firman itu ternyata perkataan gitu. Menurut Pustaka Digital Indonesia dan KBBI menjelaskan firman adalah kata Tuhan atau ucapan Tuhan. Jadi kata-kata Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan sudah memberitahukan kepada kita dari awalnya. Dunia ini, kehidupan ini diciptakan hanya oleh kata-kata. That's why our words is very powerful. Nah, di Roma 10 ayat 17 dikatakan apa? Dan kita tahu ada ayat Alkitab mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Firman Tuhan, oleh perkataan Tuhan. Artinya iman kita bertumbuh karena kita mendengar perkataan Tuhan Yesus melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita baca di dalam Alkitab. Nah, pernah nggak family, saudara semua sedang khawatir, sedang takut, lalu kita membaca firman Tuhan dan kita ucapkan dengan mulut kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kata-kata yang kita ucapkan telinga kita mendengar. Dan apa yang terjadi di hati family, saudara semua? Lebih tenang? Lebih tenang ya, karena ada kehidupan di dalam sebuah perkataan yang kita dengar. Perkataan itu bisa apa? Kata-kata Tuhan selalu menenangkan dan menyejukkan. Ini saya tulis jadi apa? Sebuah riset adalah mengatakan apa yang kita dengar terus-menerus akan menjadi apa yang kita percaya. Jadi apa yang kita dengar terus-menerus akan menjadi apa yang kita percaya. Percaya nggak di sini? Bener nggak ini kira-kira? Nah, aku pengen coba kita praktekkan ya. Kita sama-sama ngomong, aku adalah orang yang diberkati. 1, 2, 3. Bagaimana perasaan kita mengucapkan kata-kata tersebut? Lebih senang. Coba sekarang, cobain. Tadi aku pagi cobain, Ray, suamiku lagi pergi ada urusan. Tapi aku bilang, Ray cobain dong kamu ngomong, aku adalah orang yang diberkati. Dia ngomong kan, aku adalah orang yang diberkati. Gimana hati kamu? Senang. Sekarang ganti, aku adalah orang yang paling sial. Ah enggak, kamu aja itu katanya. Aku ngomong itu katanya. Tapi coba kalau misalnya family ganti, aku adalah orang yang paling sial. Yang gak usah diucapin, tapi rasanya beda ya. Feelingnya beda. Nah, karena coba bayangkan kalau itu yang terus diulang-ulang, seberapa sering kita bicara self-talk yang jelek tentang diri sendiri, sama diri kita sendiri. Ayo, gak usah angkat tangan lah ya, tapi pasti kita pernah. Aku gak bakal bisa lah. Ya, sekarang katanya anak Gen Z banyak insecurity. Teman saya itu, dia kerjaannya itu handle girl band, boy band seperti itu. Nah ini girl bandnya Gen Z, anak-anak remaja. Aduh poninya sedikit miring. Aku jelek sekali, aku nggak pede, itu real. Aku insecure, aku nih dibanding teman-temanku jelek. Dan bayangkan kok bisa ada orang percaya dirinya seperti itu. Nah itu yang nanti kita pelajari. Bisa jadi dari dia kecil di dalam family-nya, di dalam pertemanan, dia sudah sering mendengarkan kata-kata yang kamu nggak cakep, kamu kurang oke, mungkin.
atau insecurity-nya lebih besar, dia ucapkan terus menerus tuh terhadap gambar dirinya. Sehingga jadilah gambar diri seperti itu. Ya, jadi bagaimana powerfulnya sebuah kata-kata yang bisa menimbulkan kepercayaan. Nah, saya mau cerita sedikit tentang saya. Nah, kita sering banget nih perkataan menciptakan sebuah kepercayaan untuk siapa aja, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, anak-anak, suami, karyawan kita, semua orang lain. Tadi ya, karena kita sering berbicara dari diri sendiri, orang lain, dan kepada Tuhan. Nah, mungkin cerita sedikit aja nih, lucu nih sama Brian ya, Brian. Dulu cicinya ini termasuk cici yang suka bullying ya. Saya manusia ya. Makanya saya belajar banget bagaimana ngerem kata-kata. Brandon tahu tuh, dia ketawa. Belajar banget sekarang nih untuk tidak ini karena sudah belajar mengenai firman Tuhan. Nah, masih kecil saya sering ngeledekin Brian kecil nih. Brian gendut. Dulu Brian tuh badannya agak gemuk. Gendut kamu, gendut gitu. Dan apa yang terjadi? Brian nih sampai sekarang punya ketakutan jadi gendut loh. Benar? Real. Dan kalau misalnya dia tanya, dalam artinya Cimendi ada andil di situ. Kata-kata yang Cimendi keluarkan masih kecil, ada andil sampai dia besar. Dan ini yang bahaya family. Bagi yang belum punya anak, ini satu pelajaran yang berharga. Jangan sampai kita keluarkan satu kata-kata yang tertanam di otaknya dia. Gitu. Kita kayaknya produk dari sebuah kata-kata dari teman, saudara, dan semuanya. Itulah bahayanya dan betapa powerfulnya kata-kata. Sorry Brian, tapi kamu sekarang badannya kece. Oke. Nah, saya juga melihat betapa banyak kenalan saya yang tumbuh tanpa rasa percaya diri. Jadi minder. Orangnya kalau mau sesuatu tuh udah takut duluan. Ternyata di usut punya usut di dalam keluarganya, dia itu suka dikecilkan oleh bapaknya. Papa, saya mau ini. Aduh, lu mana bisa? Lu mimpi lu kegedean, ya kan? Lu siapa? Kita tuh siapa? Dan itu terus-menerus menjadi gambar dirinya dia. Karena setiap saat dia mendengarkan kata-kata itu seperti apanya? Dari papanya maksudnya. Atau bodoh kamu dan lain-lain. Dan akhirnya dia menjadi pribadi yang tidak berani untuk bermimpi, tidak berani untuk percaya diri. Nah, itulah begitu kuatnya sebuah kata-kata bisa mengatur hidup seseorang. Amin. Nah, ini ya, you're stupid. Nah, ini adalah self-talk sih kebanyakan. Jangan ya punya self-talk seperti ini. Jadi ketika kita punya pikiran untuk ngomong, kita tuh nggak ini, kita jangan gitu. Aku tahu di dalam ruangan ini ada dua tipe orang berbeda nih. Ada orang yang percaya diri ya kan. Seperti papa pasti percaya diri. Nggak mungkin dia pernah ngomong ini ya Pak ya. Pasti kamu ganteng dan segala macam. Tapi ada orang-orang yang ngomongnya jelek untuk diri sendiri. Nah, itu jangan dilakukan. Nah, Alkitab juga mencatat di Yakobus 3 ayat 4-8. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Artinya, hidup kita yang besar ini kebanyakan dikendalikan oleh apa yang kita katakan. Apakah hidup kita saat ini baik, penuh harapan, atau sebaliknya? Coba dicek perkataan apa yang sering keluar setiap harinya lewat bibir kita. Nah, hasil riset mengatakan juga kalau verbal abuse itu lebih more damaging dari apa? Physical abuse. Ya kan? Jadi namanya abuse itu kalau di sekolah itu ada pernah bullying ya, pernah dengar ya sekarang ya. Atau di rumah tangga. Katanya verbal abuse itu lebih menghancurkan daripada physical abuse. Kalau physical abuse oke, kita badannya sakit, tapi kalau kata-kata itu tertanam lagi, didengar oleh telinga, diproses oleh otak menjadi sebuah kepercayaan di dalam hatinya. Jadi dikatakan di sini lebih apa? Lebih bahaya verbal abuse. Ya kalau verbal ditambah physical udah lebih hancur lagi. Tapi kalau dipukul gitu sama orang tua, saya juga nggak pernah sakit hati. Waktu saya masih kecil dirotanin sama papa gitu. Tapi kalau papa ngomongnya udah menyedihkan hati, itu lebih kena daripada sekedar dirotanin. Bener gak Brandon? Brandon ngangguk-ngangguk. Kalau dirotanin, papa ini rotanin kamu tapi papa sayang kamu. Untuk kebaikan kamu. Oke ngerti.
Tapi kalau Mandy, kamu nih gini, itu yang tidak kena di hati. Jadi verbal abuse itu, maksudnya verbal kata-kata itu lebih menyakitkan daripada fisik. Itu berdasarkan research ya. Nah ini belum, ini masih intro supaya kita tahu betapa pentingnya sebuah kata-kata. Nah di sini dikatakan janin bisa mendengar suara ibu dan ayahnya setelah berusia 18 minggu atau 4 bulan. Jadi waktu itu, waktu saya lagi hamil, saya dan Rainer ikut nih kelas yoga. Ya, yoga tentang anak-anak, itu diajarkan. Kita harus mulai bicara nih sama janin. Gak boleh sembarangan ngomong. Harus ngomong mulai bicara sama bayi kita, baby kita mendengar nih di dalam perut. Jadi harus mulai ucapkan kata-kata yang positif. Kamu sehat nak, kamu ini. Diajarkan karena bayinya apa? Sudah mendengar. Nah akhirnya kita praktekkan, bahkan mereka percaya bayinya ini bisa memberikan petunjuk di kelas tersebut. Contohnya merespons benar. Nak, mami lahirannya normal atau sesar ya? Kalau normal boleh dong ketok perut mami 2 kali. Katanya diketok. Atau mau kamar yang mana? Tolong dong kasih mami info. Bisa. Nah ini masalah kepercayaan ya. Saya sama Rainer waktu itu masih bingung sesar atau normal, kita praktekkan lah di rumah kan. IJ gitu kan, IJ maunya mami lahir apa J? Bicara kan udah mulai denger gitu kan. Kalau maunya sesar ketok dong 3 kali, dia gak ngetok ya, mungkin dia tidur. Akhirnya kita kayak, udahlah gagal kita gak praktekkan gitu kan. Tapi yang di sini adalah seorang janin saja di dalam perut sudah bisa mendengar dan disitulah mulai kata-kata kita berkuasa dari dia di perut. Dari dia di perut loh. Karena Tuhan aja mengetahui kita bahkan sebelum kita dibentuk. Jadi jangan anggap seseorang yang ada di perut ya, kalau orang tua papa mama bertengkar, dia pun mungkin bisa merasakan gitu. Gak apa-apa ya kita cerita aja di sini karena memang itu betul adanya gitu kan. Nah, tapi ketika anak di dalam perut dia sudah lahir, nah apakah kata-kata kita masih semanis yang waktu dia di perut? Itu kan pertanyaannya. Kita mengharapkan, kita berdoa anak kita sehat, anak kita ini. Tapi ketika anak kita sudah lahir, dia bikin kita kesel, dia mungkin bikin kita apa, mulai suka lupa. Kata-kata yang kita keluar sudah tidak membangun lagi. Banyak gak? Banyak. Kalau misalnya PR-nya mungkin kurang baik, ya kan? Kamu tuh ngerti gak sih? Gitu kan? Otak kamu di mana? Ada mungkin yang sampai seperti itu. Nah ini pelajaran buat kita. Apalagi kata-kata yang manis. Nah pernikahan. Benar? Siapa yang sudah pergi ke pernikahan? Kalau pernikahan waktu zamannya saya menikah saya cuma baca aja. Gak ngarang yang surat panjang itu. Tapi kalau misalnya saya dengar gitu ya. Sekarang karena udah menikah nih. Dengar nih video orang yang baru menikah. Janjinya luar biasa manis. Ya kan? Aku akan mencintai engkau dalamnya, wah lebih panjang lagi, aku tidak akan ini. Wah sangat manis yang dikeluarkan ketika hari pernikahan. Makanya jujur family kadang-kadang kalau saya suka dengar gitu ya, saya suka, aduh dalam hati ya, lo gak tahu aja. Saya akan masakin kamu setiap hari, lo belum tahu aja. Tapi gak ada lo yang bisa masakin, cuma maksudnya ketika menikah, janji pernikahan, kata-kata yang manis luar biasa itu yang kita ucapkan ke pasangan kita. Tapi balik lagi setelah sudah menikah, kata-kata apa sih yang kita ucapkan sama pasangan kita? Seringnya seperti apa? Seringnya seperti hambar. Kalau misalnya masih pacaran, aku kayaknya gak ini nih, kayaknya gak bisa masak, gak apa-apa. Selama kamu ada di situ, fine. Tapi ketika menikah, kamu gimana sih? Ini bisa aja terjadi, ya kan? Ya Papa ahli pernikahan jadi nggak banyak bicara lah ya Pak. Tapi ini kurang lebih seperti itu. Jadi yang tadi saya bilang, saya tanya sama Rainer dulu waktu menikah bener nyamber api. Rasanya nih family, Rainer itu sama saya tipenya berbeda. Kalau saya senengnya kalau emosi ngomong terus sampai tuntas. Kalau Rainer tidak mau, dia diem, dia sangat menjaga kata-kata dia lebih baik pergi. Jadi bayangkan 2 orang yang berbeda, Brian tahu, kalau udah bikin kesel saya maunya, sini kamu, selesaikan, ayo. Aku mau kamu ngomong gini, udah men, udah, aku pergi dulu. Kamu tuh bener-bener ya, gini. Itu tidak pernah ketemu family. Sempat bertahun-tahun di awal pernikahan saya itu saya ributnya karena itu.
Dan saya bisa tambah samber lagi api sampai dia akhirnya jatuh kali ya secara mental gitu kan. Kayak udah gak tahan, udah gak kuat lagi. Dia orang yang sangat-sangat menjaga kata-kata, lebih baik kabur. Tapi ternyata nanti kita belajar melalui firman Tuhan, ternyata dia yang benar. Ketika kita emosi, kita gak bisa menahan kata-kata kita. Dan kadang-kadang kita keluarin aja seperti apa? Banjir ini. Nah sekarang makanya saya belajar. Di pernikahan itu akhirnya belajar untuk kalau emosi, malam-malam, walaupun emosi banget family, diem saya. Diem aja, sampai tidur tuh rasanya gak enak banget ya. Karena sudah emosi, tapi sudah saya latih aja lah belajar untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang akhirnya makin fatal. Karena kata-kata itu diingat, bener gak? Kita ngomong sekali, kita gak bisa cabut. Seperti cerita waktu masih kecil, papa mama sering ceritain, kalau orang buat kesalahan, ada seorang anak paku. Setiap kesalahan paku di dalam tembok. Kesalahan lagi, paku lagi, paku lagi, paku lagi. Akhirnya dia lihat pakunya banyak, tapi dia mau pakunya itu hilang. Kata papa mamanya, lakukan kebaikan, setiap kamu kebaikan ini pakunya dicabut. Dia lakukan kebaikan demi pakunya dicabut. Setelah pakunya dicabut, dia lihat apa? Bolong. Ada bekas di sana. Dan itulah juga perkataan. Mungkin kita dimaafkan oleh perkataan kita, tapi bagaimana efeknya terhadap hidup dia? Dia akan selalu bisa mengingat perkataan tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan melalui Alkitab dengan kata-kata kita? Prinsip nomor 1 adalah cepat untuk mendengar dan lambat untuk bicara, dan bukan sebaliknya. Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Tapi family, berapa banyak orang yang malah melakukan sebaliknya? Banyak gak? Banyak. Belum mendengar clear, ya kan? Lagi berargumentasi atau berdiskusi, belum dengar sepenuhnya sudah bicara. Nah inilah makanya banyak yang bikin orang salah sambung, gitu kan? Bertengkar hanya karena they don't want to listen first. Dan Tuhan ternyata di dalam Alkitab sudah memberitahukan hal ini. Kamu harus lebih banyak mendengar, ya kan? Cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Jadi saya juga baca buku gitu kan. Dan kalau baca buku itu ada prinsip tentang Alkitab yang memang ternyata Tuhan tuh memang sudah tahu tentang ini. Nah saya mau cerita, saya ini kan seorang marketer ya, orang marketing gitu ya. Nah kalau misalnya saya selalu ajarin sama tim-tim sales saya juga, ada teman saya nih, Bong di sini bener atau enggak ya, tapi kalau misalnya saya selalu percaya adalah gini, kita kalau misalnya punya prospek, jangan bicara dulu semuanya, ngerti gak? Jelasin produknya A sampai Z, gak kasih dia kesempatan untuk ngomong. Justru kamu harus berani untuk bisa mengorek dia supaya dia menceritakan lebih banyak apa sih yang dia cari, apa sih kebutuhannya. Biarkan dia yang cerita, kita yang mendengar, kita yang mencari informasinya supaya apa? Supaya kita bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Tapi di sini kalau misalnya seorang marketing belum apa-apa, jelasin terus, tapi kita nggak dikasih kesempatan ngomong. Ujung-ujungnya menurut saya itu agak sulit karena kita nggak tahu apa yang dia butuhkan. Dan ternyata Tuhan sudah tahu tentang ini. Dan ini berarti harus kita praktekkan, kita harus cepat untuk mendengar, tapi lambat dalam berbicara. Dalam hal pasangan relationship juga, kita sering arguing for something yang sebenarnya salah sambung tadi. Tidak mau mendengar dulu. Coba kalau kita mendengar dulu, menganalisa dulu, tapi juga jangan langsung disamber sama kata-kata. Ya kan? Kalau misalnya ngomong, aku pengen ngomong deh sama kamu, gini. Ya gue udah tahu. Ini loh masalahnya. Ya gak gitu juga. Tapi Tuhan suruh kita untuk lambat dalam berkata-kata, artinya apa? Cerna dulu. Jangan apa yang ada di otak kita, apa yang ada di hati kita, langsung kita keluarkan seperti keran yang tidak ada apa, keran dol. Itu Tuhan juga gak mau. Jadi kita harus cepat untuk mendengar, dan juga untuk apa? Lambat dalam berkata-kata. Nah, prinsip nomor 2, jangan terlalu banyak bicara. Wow, ketika saya menemukan ayat ini, Amsal 10 ayat 19, next, dikatakan apa? Di dalam banyak bicara, Tuhan bilang, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Jadi ternyata Alkitab sudah mengetahui ini.
Orang yang sedikit bicara sama banyak bicara lebih chances terpleset yang mana? Banyak bicara ya mama, banyak bicara. Bener itu mah. Banyak bicara itu bisa terpleset. Contohnya nih, kalau misalnya aku perhatiin, kita ngobrol nih dengan teman-teman. Sebenarnya topiknya buat having fun, senang untuk saling. Tapi kalau udah kelamaan bicara, udah gak ada bahan, ujung-ujungnya mulailah. Lu tahu nggak? Ya kan? Gue kasih tahu sama lu doang. Tapi lu jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya kan? Janji ya. Iya tenang, gue gak akan kasih tahu sama siapa-siapa. Kan lu tahu gue, gitu kan. Tapi ternyata pas pergi ke circle berikutnya, udah bicara-bicara udah gak jelas lagi, udah gak ada bahan, terlalu banyak bicara. Lo tahu nggak? Ini gue kasih tahu lu doang nih ya. Terus begitu dan begitu. Dan ini Tuhan juga tahu, jangan terlalu banyak bicara. Karena pasti ada pelanggarannya di sana. Artinya harus apa? Mindful dalam berkata-kata. Berkata-kata itu harus ada pengendalian diri. Karena Tuhan bilang apa? Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya Tuhan gak mau kita tuh sembarang ngomong aja. Kata-kata aja. Bawel aja. Pokoknya cuap-cuap doang. Gak ada di situ, harus mindful, harus pakai hikmat dan akal budi, bukan asbun. Bukan asal bunyi kalau kata orang sekarang. Dan ini poinnya sama ya seperti nomor 1 tadi yang di Alkitab. Lambat berkata-kata, jangan terlalu banyak bicara. Ternyata sangat biblical dan bisa dipraktekkan. Tapi jangan keluar dari tempat ini, semua nanti di potluck diem ya. Nanti katanya, tadi firman, ya jangan boleh banyak bicara. Karena nanti akan jadi apa? Pelanggaran. Nggak gitu juga ya family ya. Tapi artinya adalah lebih mindful gitu. Kalau nggak penting-penting amat untuk bicara ya jangan bicara gitu. Kalau misalnya banyak bicara, lebih banyak akan ada pelanggaran gitu ya. Jadi 2 prinsip tadi. Nah, nomor 3, jangan ada perkataan kotor. Semuanya di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih. Coba kita sama-sama ngomong ya, jangan ada perkataan kotor. Dan poin kedua, di mana perlu nanti. Iya, nanti ada 2 topik yang saya mau bahas di sini di ayat ini ya. Nah, artinya apa? Orang Kristen, anak-anak Tuhan yang masih suka berkata kasar, kotor, itu sama sekali tidak mencerminkan apa? Karakter dan kemuliaan Allah. Kita lagi bicara how to glorify God with our words. Jadi kata-kata kotor ini harus sama sekali dicoret dari mulutnya anak-anak Tuhan. Di dalam apa? Di dalam segala hal. Contohnya ketika berkendara, ya kan? Walaupun ada orang yang bikin emosi, ya kan? Itu udah maunya ngomong gitu kan. Nah, harus ingat, tidak boleh berkata kotor. Nah saya kaget juga ya, kemarin ketemu sama satu anak-anak remaja gitu ya, masih kayak umur 11-12 tahun. Wah pembicaraannya, cara ngomongnya dengan temannya udah pakai kata-kata Inggris yang you know, ya what, kayak gitu. You know what, nah bagaimana? Itu sekarang culture kita udah environment dengan film yang ditonton, dengan lagu yang didengar, I think kata-katanya udah jelek gitu ya. Nah jadi contohnya nih family, aku lagi denger sama Renner lagu Justin Timberlake. Tahu nggak Justin Timberlake? Tahu ya, Justin Timberlake lagu Selfish namanya. IJ kan seneng nyanyi dan temennya lagu-lagunya lagu dewasa gitu. Dan ada satu kata-kata di lagu itu, it's bad for my mental gitu. Ada it's bad for my mental. Karena dia denger kita, dia nyanyi. Masih kecil umur 5 tahun udah nyanyi it's bad for my mental. Aku langsung Re, matiin Re. Udah ini gak boleh nih. Lagu seperti ini gak bagus. Dia sudah masih kecil sudah terekspos dengan kata-kata yang tidak seharusnya baik gitu kan. Itu kan kembali lagi tadi perkataan. Dia dengar, nanti ditanya, Mami, what is bad for my mental? Nah maminya pusing lagi jelasin. Gitu kan. Jadi ini salah satu yang penting untuk kita perhatikan. Sebagai anak-anak Tuhan kita nggak boleh ngomong kata-kata kotor. Kita tahu lah ya kata-kata kotor seperti apa aja. Jadi harus ada pengendalian diri di situ. Bagaimana nih nanti
Kita mikir kan, tapi kalau di hati kita keluar tuh kata-kata kotor, bagaimana? Ya lebih baik di hati gak usah diucapkan, kita belajar dari situ dulu. Gitu kan? Walaupun memang kan namanya udah terbiasa, mungkin kesel, emosi, kita mau menggunakan kata-kata yang gak baik. Tapi belajar untuk ngerem, udah jangan banyak bicara. Latih dulu di dalam hati, nanti kita latih lagi. Sampai kata-kata itu tidak perlu keluar, even di dalam hati dan pikiran kita. Nah, poin berikutnya yang saya bilang adalah apa di ayat ini? Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Nah, ketika saya baca ini, oh berarti kita gunakan perkataan baik untuk membangun penting. Tapi di mana perlu, itu juga penting. Harus di mana perlu. Jadi sinkron dengan poin nomor 1 dan 2. Tuhan benar-benar ngajarin kita untuk mindful menggunakan perkataan, bahkan dalam memberikan kata-kata membangun yang harus benar-benar dirasa perlu. Contoh aplikasinya seperti apa? Family tahu kalau ibu-ibu baru melahirkan? Ya, Livia tahu kan? Nah ini kita semua belajar nih. Pasti ditanya kata-katanya, Ma membangun. Kamu harus gini dong supaya ASINya lancar. Kamu kayak gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Nah belum tentu itu membangun buat dia, bikin dia stres. Tidak perlu. Nah banyak juga orang Kristen yang suka memberikan input baik, tapi di saat yang tidak tepat. Ini juga gak bijaksana. Sesuatu yang not in a good timing, meski sarannya baik dan benar, tidak wise dan Tuhan tidak ingin ini terjadi. Benar gak family? Kita tahu dia salah, kita tahu dia mungkin gak baik. Maksudnya membangun, tapi not in the right timing. Semua juga jadinya bubar. Yang tadinya maksudnya baik, jadi berantakan. Nah seperti juga kalau kita mau menegur sesuatu, menegur suami atau menegur anak atau sesama teman, kita juga harus lihat timing. Kalau dia lagi nggak baik, lagi emosi, akan makin emosi. Jadi lebih sabar. Nah ini 2 hal yang menurut aku di ayat ini yang very good, bagus banget untuk kita resapi gitu kan. Yang pertama jangan berkata kotor, yang kedua gunakan untuk membangun tapi di mana perlu juga. Kayak gitu. Nah, ada satu konon cerita penduduk di Pulau Salomon ketika akan membuka lahan bercocok tanam di dalam hutan. Konon tidak perlu menebang dan membakar hutan. Yang mereka lakukan apa? Cukup beramai-ramai mengitari pohon tersebut, tiap pohon, sambil berteriak-teriak jorok, membentak dan berkata kasar. Dengan cara ini, setelah beberapa hari katanya pohon-pohonannya akan layu, kering, mati, dan akhirnya tumbang. Percaya atau tidak? Ya, pernah juga didengar kalau pohon ada ditanam, satu dikatakan baik, satu terus kamu tuh bodoh, kamu tuh ini. Apa yang terjadi di dalam 2 pohon tersebut? Ya kan? Sama seperti kita juga kepada orang-orang dan kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tuh terlebih kejam sama diri kita sendiri juga daripada orang. Gitu kan, self-talk. Kamu tuh ini, kamu tuh ini. Dan gak lama kita akan layu, kering, mati, dan akhirnya tumbang seperti pohon yang di Pulau Salomon tersebut. Oke, prinsipal nomor 4. Pilih perkataan yang membawa kesembuhan. Ya, memang firman yang aku sharing hari ini pasti semua family udah pernah dengar gitu. Tapi ini buat diingatkan kembali. Oh iya ya, kita harus bisa tadi apa? Yang pertama, cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, jangan banyak bicara, jangan berkata kotor, ya kan? Dan memberikan nasihat baik bila perlu. Nah yang keempat adalah pilih perkataan yang bisa membawa kesembuhan. Amsal 12 ayat 18 mengatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Siapa di sini boleh angkat tangan yang pernah menemukan orang kalau bicara mulutnya pedas? Seperti tikaman pedang. Banyak. Wah ini banyak sekali, tapi pernah ya ketemu ya. Pedas gitu ya, seperti tikaman pedang. Nah benar. Kalau aku sih di environment jarang sih nemu di teman-teman yang omongannya pedas gitu. Tapi ada tapinya nih. Mungkin sekarang bukan literally pedas tuh pedas. Tapi banyak sekarang orang hidden bullying. Tau gak hidden bullying? Sarkasm. Bercanda tapi gak kayak bercanda. Ah masa lu begitu aja sakit hati? Gue kan bercanda. Tapi kata-katanya itu sebenarnya pedas buat orang itu. Sakit hati dia.
Tapi bagi kita bercanda, ini juga nggak boleh family. Kita harus hati-hati. Saya juga pernah punya temen ada gitu, kalau cara bercandanya tuh saya nggak suka gitu loh. Bercanda tapi kayak gak bercanda gitu, bercandanya nyakitin. Tapi bagi dia bercanda, bagi si orang itu kan dia tersinggung. Bagi dia bercanda. Nah gimana? Tapi di sini di Alkitab bilang apa? Ada orang yang lancang mulutnya, seperti tikaman pedang. Lancang mulutnya tuh ngapain? Udah bawa-bawa family-nya dia, bawa-bawa gambar diri dia, itu lancang loh, itu anak Tuhan. Bukan, walaupun kita punya teman, dia anaknya Tuhan, bukan kita yang punya hak, tapi kita udah lancang ngomong di situ. Nah di sini kita diingatkan lagi, jangan sampai kita satu menjadi orang yang hidden bullying. Kita gunakan kata-kata yang gak bijaksana, yang ternyata menyakitkan dia, menimbulkan luka di dia, meskipun pakunya udah dicabut, tetap bolong, karena dia sudah terluka. Nah itu, jadi kata-kata kita harus bisa membawa kesembuhan bagi orang, bukan sebaliknya. Bukan gambar diri mereka rusak karena kata-kata kita, bukan hati mereka hancur karena kata-kata kita, tapi kita harus memberikan kata-kata yang memberikan harapan dan kekuatan sehingga mereka kembali bangkit. Sekarang, percayakah family ada kekuatan besar di balik kata-kata untuk kesembuhan seseorang? Amin ya. Percaya ya. Coba kalau misalnya family sakit dan pergi ke 2 dokter. Satu dokter ngomong begini. Dia lihat, aduh ini parah banget. Iya, gak bakal kamu sembuh. Ini 3 hari lagi matilah. Dibandingkan yang kedua, oke, ini gak mudah. Tapi kamu punya kesempatan untuk sembuh apabila menjalani treatment dengan baik. Pasien mana yang kira-kira akan lebih bertahan hidup? Yang kedua dong family. Ya. Dan di sini saya mau kasih tahu juga sama family, kalau kita semua ada di environment di mana orang-orang di sekeliling kita ada nih yang ngomong seperti dokter yang pertama, menurut saya kita sebaiknya segera keluar. Karena itu hak kita untuk tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang membuat kita semakin down dan hancur. That's alright. Mungkin kita nggak bisa kontrol mulut dia, tapi kita bisa kontrol kita tidak mau dengar. Kita ganti pertemanan, kita ganti nggak mau deket-deket sama dia lagi, ya kan? Nah seperti itu. Jadi perkataan kita harus bisa membawa kesembuhan bagi orang. Apalagi kita sebagai satu community di sini, ya kita harus saling membangun. Kata-kata kita harus membawa kesembuhan. Orang yang punya kepahitan harus bisa sembuh dari kata-kata kita. Nah saya mau bersaksi nih family, khususnya untuk mama. Iya, mama itu contoh orang yang saya gak pernah dengar satu ngomong kotor. Kedua banyak bicara. Mama itu kalau misalnya memang ya udah kalem-kalem aja katanya. Mungkin saya yang lebih vokal gitu ya, tapi mama enggak. Dan setiap kali bawa masalah ke mama, bawa segala apa, pasti mama kasih encouragement. Orang bisa bilang itu kan mama kamu, tapi enggak family. Aku lihat karakternya, memang seperti itu, gitu kan. Dan selalu membangkitkan, membawa kesembuhan. Walaupun mama itu imannya sangat tinggi. Contohnya, kalau misalnya ini nggak apa-apa, aku cerita-cerita aja ya. Jadi kalau misalnya aku berdoa ada cekcok dengan suami, aku WhatsApp mama, Mama, Mendy berpegang sama siapa ya? Batu karang Mendy sama Tuhan, kata mama. Berarti tapi benar gitu kan, selalu sama Tuhan. Jadi kata-katanya selalu kalau misalnya Mendy lagi sedih atau apa, pasti mama selalu memberikan kata-kata kesembuhan. Dan senang sekali punya seorang mama yang bisa menjadi satu batu karang untuk kita dengar juga kata-kata yang positif. Nah itu tidak harus mama dan anak, tapi senang sekali kalau kita bisa jadi teman juga yang bisa membawa kesembuhan bagi orang. Kakak yang membawa kesembuhan kepada orang, adik dan semua untuk sembuh di sini bukan arti sakit penyakit fisik saja, tapi banyak orang-orang yang punya bagasi ya berat di dalam kehidupannya yang bisa kita sembuhkan dengan kata-kata kayak gitu. Nah, prinsip nomor 5, jangan berkata sombong dan bohong. 1 Samuel 2 ayat 3 mengatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong. Balik lagi, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, tadi perkataan kotor. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Artinya Tuhan tuh gak suka kita flexing. Kata-kata kita jangan menyombongkan diri. Contoh kata sombong itu seperti apa sih? Yang paling obvious adalah membanggakan diri berlebihan. Menceritakan bagaimana hebat dan kuat gagah kita.
tanpa kita sadari nih, mama nih ya, dulu mama kayak gini. Tidak boleh rendah diri betul, tapi tidak boleh tinggi hati juga. Kita harus juga menceritakan kenapa kalau kita sombong, Tuhan yang semua bekerja di dalam kehidupan kita. Ini ada satu jokes yang lucu, orang yang mau sombong tapi dengan cara yang tersembunyi. Gimana caranya? Dia cerita sama temennya, lo tahu nggak? Waktu itu ada tikus lari-lari di rumah gue. Kan rumah gue tuh luas ya. Jadi gue capek banget carinya. Terus dia sembunyi lagi di belakang kulkas gue. Udah tahu kulkas gue 3 pintu, lo tahu kan berat untuk gesernya. Aduh capek deh. Dia malah pipis tuh tikus. Lo tahu pada lantai gue marmer Italia. Nah, jadi dia maksudnya konteksnya ceritain tentang si tikus ini yang di rumah dia. Tapi dia ceritain rumah dia luas. Kulkas dia 3 pintu. Marmer dia marmer Italia. Ini contoh aja jokes gitu kan. Kadang-kadang kita nggak sadar poinnya apa. Kita sombong gitu. Tapi tidak terlihat sombong. Nah dengan sosial media saat ini berapa banyak sih orang yang berlomba-lomba untuk memberikan insight. Bener nggak? Pemikiran-pemikiran sendiri, beradu pendapat di caption semuanya. Tanpa disadari ini semuanya sebenarnya karena apa? Ada kesombongan. Dan kesombongan itu di dalam diri diucapkan juga. Balik lagi ke poin nomor 1 dan 2 tadi. Lebih baik gak usah banyak bicara. Dan yang kedua, yang tadi ya, cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara. Karena banyak bicara akan lebih banyak omong kosong. Nah di situ dikatakan. Dan juga tentang bohong. Ya, coba next. Amsal 12 ayat 22 mengatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Nah Tuhan udah bilang di sini apa? Dan ini ada di 10 hukum Tuhan juga. Jangan berdusta. Artinya kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak boleh berbohong. Tidak boleh berdusta. Nah terus aku berpikir bagaimana dengan white lies? Orang banyak yang bilang, dosa putih, bohong untuk kebaikan. Lebih baik apa? Lebih baik bohong untuk kebaikan atau bagaimana? Tapi saya pikir dengan prinsip nomor 1 dan 2 tadi, ya udah lebih baik nggak usah bicara. Daripada saya harus bicara tapi bohong. Ya kan? Kan Tuhan juga suruh, jangan banyak bicara. Jadi saya tidak mau ngomong tentang itu. Gitu. Bisa gitu kan. Tentang dusta ini bisa diperdebatkan ya. Tapi Tuhan dari di sini saklek bilang, iya, jangan pernah berdusta, jangan pernah berbohong. Karena tadi kalau berbohong itu kita sudah apa? Sudah membohongi diri kita sendiri, itu yang nomor 1, ya kan? Kedua, membohongi orang lain dan merugikan kita nggak tahu. Dan ini sesuatu yang Tuhan tidak suka. Perkatakan ucapan syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kalau kita bisa bicara family, ucapkanlah syukur selalu. Nah, kalau boleh kesaksian, dulu saya juga orang yang susah untuk bersyukur. Karena orangnya sangat khawatiran. Dulu khawatirannya banyak juga. Khawatirannya sekarang tentang anak. Dulu khawatiran tentang finance. Ya banyak gitu perkataan yang khawatir, akhirnya khawatir gitu. Kayaknya gak bisa deh, kayaknya susah deh, mati deh ini. Kita sering ngomong gak, mati deh ini. Pusing deh gue. Nah, jadi kita juga tahu ada family yang juga sering ngomong, apa? Gue pusing. Pusing deh ini. Aduh pusing. Pusing. Beneran hidupnya pusing family. Jadi banyak aja masalahnya karena kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang bukan kata-kata syukur, bukan kata-kata berkat. Dan Tuhan mengajar kita untuk jangan keluar kata-kata keluhan, kata-kata yang mendaunkan diri kita sendiri apalagi orang lain. Ya kan? Tetapi ganti dengan ucapan kata syukur. Makanya ketika kita sedang down, ketika kita sedang khawatir, lebih baik kita diam aja. Berdiam, bicara sama Tuhan dengan kata-kata syukur, baca firman Tuhan keras-keras supaya telinga kita mendengar, otak kita memproses dan kita jadi percaya. Kayak gitu kan. Nah, kita latih mulut kita untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk keluargaku. Kemarin Livia ada kirim ya di Instagram. Kita jangan mengeluh ketika kita lagi masak di dapur yang mungkin kurang bagus, kurang indah. Tapi bersyukur masih bisa ada gas, masih bisa masak, masih bisa ada makanan. Kita mulai mengeluh lagi, kita masuk ke dalam mobil, aduh mobil gue, bukan Mercy.
Tapi kita bersyukur ada kendaraan yang kita tumpangi. Banyak hal sekali yang bisa kita ucapkan dalam kata-kata untuk ucapan syukur. Dan ucapan syukur ini bukan Tuhan gila pujian. Bukan Tuhan oke lo mau ucapan syukur pokoknya untuk aku. Tapi ini untuk kita sendiri loh family. Lihat gak sih ada orang yang bitter dengan orang yang senang mengucap syukur? Beda gak? Vibes-nya beda gak? Beda ya. Brian mau lebih dekat sama orang yang lebih banyak mengeluh atau mengucap syukur? Syukur lah ya. Karena kalau mengeluh capek ya. Gitu. Dan ini Tuhan udah ajarkan kita harus ganti mulut kita yang penuh keluhan dengan ucapan syukur. Karena yang tadi otak kita mendengar, hati kita percaya. Dan ucapan syukur juga sangat baik terbukti untuk kesehatan mental dan fisik kita juga. Biarlah segala perkataan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, segala perkataan dan perbuatan kita harus kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika kita bicara, ketika kita mengeluarkan kata-kata, kita lagi membawa sebuah nama. Mencerminkan sebuah nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Apakah perkataan kita selama ini mencerminkan karakter Tuhan Yesus? Kita yang tahu masing-masing. Apakah kita panjang sabar, penuh cinta, mencerminkan kemuliaannya, tidak berdusta, tidak berkata kotor. Dan kata-kata yang keluar dari kita membangun, memberikan kesembuhan bagi orang, atau sebaliknya. Nah, jangan sampai lewat perkataan kita, Tuhan Yesus itu jadi redup. Banyak orang tawar hati sama orang Kristen, kebanyakan katanya karena karakternya. Karena kata-katanya nyakitin. Belum apa-apa udah di-judge, belum apa-apa udah ditegur. Dan semua. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena Tuhan Yesus kita tidak seperti itu. Nah, we have to talk like Tuhan Yesus bicara. Nah, ini. Jadi tadi kita udah belajar banyak hal ya. Semoga ini semua bermanfaat buat kita. Nah, tapi aku pengen kasih tunjuk di sini adalah 7 perkataan salib. Artinya apa? Kalau kita baca di dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus itu karakter yang bijaksana gak sih? Seseorang yang bijaksana gak sih? Dia bijaksana banget. Ucapan yang keluar selalu dengan mindful. Gak pernah tuh dia ucapannya tuh tidak ada tujuan untuk memuliakan Bapaknya. Ucapannya membawa kesembuhan bagi banyak orang. Ya kan? Dan ketika dia pun waktu ditangkap, orang mengolok-olok dia, nanya kamu anak Allah. Terus perkataannya juga sangat bijaksana. Gak ada yang membela diri, ya berlebihan dan sebagainya. Itulah Tuhan Yesus kita. Dan bahkan di dalam kematiannya, hanya 7 perkataan yang Tuhan ucapkan sampai nyawanya diberikan kepada Bapaknya. Ayo, yang pertama Tuhan mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Bayangkan kata-kata yang keluar ketika Yesus di kayu salib. Dalam kesakitannya, kata-kata basi, kata-kata berkat, kata-kata yang mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Yang kedua, kata-kata harapan, kata-kata kesembuhan. Untuk seseorang yang mungkin sudah tidak ada harapan di samping dia. Dia katakan apa? Hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Menurut family, orang yang sudah patah hati, sudah merasa berdosa, sudah mau mati, tidak ada harapan. Ketika mendengar kata-kata seperti itu, ada kesembuhan di sana. Ada harapan di sana. Tuhan berikan, kasih tahu apa jaminan, engkau akan ada di Firdaus. Yang ketiga, ibu lihatlah anakmu, lihatlah ibumu. Yang keempat, dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini mungkin dia berteriak sama bapaknya, tapi tidak mengeluh. Adakah kata-kata keluhan di sini yang family lihat? Kata-kata tidak, dia masih menggunakan kata-kata membangun. Aku haus, ini manusiawi banget ya, dia haus dan sudah selesai. Dan yang terakhir adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hanya 7 perkataan ini yang Kristus ucapkan di atas kayu salib, namun pengaruhnya melampaui segala zaman. Mengapa demikian? Di dalam ini semua kita diajak untuk merenungkan ke-7 kalimat Kristus yang menyatakan keagungan jiwa sang penebus.
dan kebesaran rencana penebusan Allah bagi manusia. Kalimat-kalimat Yesus selalu menghibur umat manusia di tengah kegelapan dan menerangi jiwa-jiwa yang tersesat untuk selamanya. Aku berharap kita belajar bagaimana menggunakan kata-kata kita lebih wise, lebih mindful, seperti Tuhan kita yang memberikan contoh Tuhan Yesus. Dan saya berharap di sini sebagai One Family, kita diberikan kesempatan untuk bisa nanti kalaupun kita dipanggil sama Tuhan, kita masih bisa punya kesempatan untuk ngomong seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah nyawaku, kuserahkan kepadamu. Itu yang saya selalu juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, izinkan di hari terakhir saya, kalau misalnya nanti saya sampai gak ada, jangan kalau boleh tiba-tiba. Saya mau bisa bicara, kasih kata-kata sama anak-anak, sama siapapun yang saya sayangi, dan terlebih menyerahkan nyawa saya kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi kata-kata terakhir dalam hidup kita. Sampai akhir hidup kita, biarlah kata-kata yang keluar bukan kata-kata yang sia-sia. Amin family, words matter. Belajar untuk gunakan kata-kata kita lebih bijaksana lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai